Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian mampir di video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya apabila kamu merasa membutuhkan update energi zodiak kamu setiap bulannya dari channel ini. Video ini khusus untuk zodiak Cancer. Cancer, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk semua teman-teman yang berzodiak Cancer yang lahir di tanggal 21 Juni sampai 20 Juli. Semoga sepanjang tahun ke depan dan selamanya kamu bisa menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kamu. Semakin bijaksana, semakin arif, semakin mengerti tujuan kehidupan kamu, dan semakin bisa menarik energi rezeki, energi kesehatan, dan memberikan banyak manfaat, banyak cinta untuk manusia-manusia yang membutuhkan di bumi alam semesta ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Cancer, video ini spesial untuk Cancer. Kamu yang sun-nya di Cancer, moon-nya di Cancer, atau rising-nya di Cancer berhak menonton video ini dari awal sampai akhir dan mendengarkan apa yang saya sampaikan melalui video ini. Nanti di akhir video saya akan membaca energi Cancer, tetapi bisa saja itu tidak cocok untuk semua Cancer karena bisa saja kamu dipengaruhi moon dari zodiak lain atau rising dari zodiak lainnya. Tetapi ini adalah pembacaan energi general, semoga saja cocok untuk kamu. Namun seperti biasa, seperti video-video spesial ulang tahun sebelumnya untuk zodiak lain, untuk Cancer di sini saya akan membacakan karakter-karakter dari Cancer, Sun, Moon, dan Ascendant. Oke. Cancer dilambangkan dengan sosok wujud kepiting. Seperti yang kalian ketahui ya, kepiting memiliki cangkang yang sangat tebal dan memiliki dua buah capit kiri dan kanan yang fungsinya untuk menangkap makanan ya atau bertahan hidup. Dan begitulah Cancer. Cancer memiliki cangkang yang keras, artinya proteksi diri yang sangat keras, karena dia ingin melindungi sisi di dalam dirinya yang lemah, karakter dari dalam dirinya yang lemah. Protect itu memang secara sistem diberikan oleh Yang Maha Kuasa semesta untuk semua orang-orang yang lahir di zodiak Cancer, dan itu memang fungsinya untuk bertahan hidup, untuk survive. Okay? Dan di dalam kartu tarot, Cancer dilambangkan dengan kartu High Priestess dan juga The Chariot. The High Priestess ini adalah energi feminin. Sebentar. Feminin dan penuh pertimbangan, sangat pengertian, spiritual, misterius, penuh pengetahuan. Karena misterius, makanya menjadi seseorang yang penuh rahasia, intuitif, intuisi. Sering mengundurkan diri ketika menghadapi permasalahan daripada menyelesaikan, dan sangat setia, bersabar menanti, menunggu waktu yang tepat, dan pembelajaran. Oke. Dan untuk The Chariot, biasanya ini adalah energi divine maskulin dari The Chariot. Ini memiliki karakter ambisi, ya, tantangan, terkadang sering berselisih paham karena cara pikir Cancer dan cara pikir zodiak lain yang di sini sering konflik ya. Kemudian di sini sering merasa sulit dengan hal-hal yang belum diselesaikan. Tidak siap dengan perubahan, kemenangan, penaklukan, kontrol diri, kemajuan, eksplorasi, kekacauan, dan juga ada dendam. Oke. Dan dua kartu ini adalah yang sering seperti diwakilkan ya oleh energi Cancer di dalam kartu tarot. Cancer memiliki sign water ya, elemen air, dan karena elemen air itu sebabnya Cancer sering mengikuti alur dimanapun dia berada, sering nyaman di mana tempat dia berada. Dan ketika Cancer sudah nyaman,
maka Cancer enggan untuk lepas atau keluar dari zona nyaman. Oke, kita lanjut ya. Untuk orang-orang yang Sun-nya di Cancer, memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Di dalam keluarga, Sun Cancer itu sering menjadi pelindung dan mampu menjaga diri sendiri, juga menjaga orang-orang yang di dalam lingkup tanggung jawabnya. Orang-orang Sun Cancer ini pendiam, sama dengan Moon atau Rising, karena memang Cancer ini sosok yang pendiam, memiliki karakter pendiam dan hanya penting dengan urusannya dan penting dengan kehidupannya. Tidak suka mencampuri urusan orang lain, apalagi masuk dalam permasalahan orang lain. Dan orang-orang di Sun Cancer sering terjebak dalam kenangan, sulit untuk move on. Menyukai benda-benda bersejarah seperti museum atau bangunan-bangunan bersejarah. Ya, jadi kalau kamu memiliki pasangan Sun di Cancer, ajak deh liburan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, pasti dia akan senang. Ya. Dan Sun Cancer ini orangnya ramah, sama dengan Moon atau Rising ya. Cancer diidentikan dengan keramahan, tetapi Sun Cancer ini sensitif terhadap kejujuran yang menyakitkan. Itu sebabnya orang-orang di Sun Cancer sering bertahan dalam tipu daya, dalam kebohongan, karena orang-orang di Sun Cancer tidak siap untuk menerima kebenaran, tidak siap untuk menerima fakta kalau dia tahu itu menyakitkan bagi dirinya. Oke? Nah, dalam hubungan yang rumit, orang-orang Sun Cancer sering memilih mundur daripada berjuang, daripada mempertahankan. Itu sebabnya ketika kamu berpasangan dengan orang-orang Sun Cancer, kamu selalu menuntut agar Cancer memperjuangkan hubungan, agar Cancer benar-benar fighting ya. Tetapi sulit bagi Cancer, karena Cancer bukan tipe yang seperti itu. Mungkin perjuangan itu memang harus dari kamu, orang-orang yang berzodiak selain Cancer, jika kamu berpasangan dengan Cancer. Oke, dan untuk orang-orang Moon Cancer, Moon adalah energi bulan, tentunya di sini sikap Cancer yang sulit untuk move on dan sering larut atau terjebak dalam masa lalu. Jika Moon-nya Cancer juga, maka ini yang bisa menyebabkan Cancer, Moon atau Sun Cancer depresi, stres, ilusi, halusinasi. Orang-orang bermoon Cancer memiliki prinsip, mereka tidak pendendam, tetapi pengingat. Beda ya. Nah, ketika mereka mengingat satu kesalahan orang yang sudah pernah menyakitinya, maka dia akan mengambil jarak, bahkan dia akan mengambil pendapat, cara pikir yang menurut sistem dia sendiri untuk melindungi dirinya. Sulit untuk kamu mendekati seseorang Cancer, apalagi punya Cancer yang pernah kamu sakiti. Oke? Dan suasana hati yang berubah-ubah, terkadang happy, terkadang murung, dan orang-orang di Moon Cancer juga pemurung. Hati-hati ya, kendalikan Moon kamu agar tidak terlalu membawa suasana murung, karena murung itu membawa rezeki jauh atau menebar energi negatif, sehingga rezeki juga sulit untuk mampir di dalam kehidupan kamu jika kamu murung. Ya, gunakan Sun kamu apabila Moon kamu Cancer tetapi Sun kamu zodiak lain atau Rising kamu zodiak lain ya. Gunakan cara happy, cara bahagia, cara mensyukuri dengan energi Sun atau Rising kamu, agar Moon kamu apabila di Cancer ini tidak terus menekan kamu dalam ilusi, dalam mengenang-enang masa lalu. Terkadang orang-orang di Moon Cancer ini yakin terhadap apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia putuskan, tetapi bisa berubah, bimbang dan ragu tiba-tiba saja. Ya, ini dia suasana hati yang berubah-ubah. Untuk orang-orang yang tidak memahami, orang-orang di Moon Cancer ini membingungkan, bahkan cenderung tidak bisa dimengerti ya. Tindakan Cancer, Moon Cancer ini sering tidak masuk dugaan ya, atau tidak masuk akal. Jadi kalau terkadang kita merasa orang-orang di Moon Cancer ini senyum, ramah terhadap kita, ternyata besoknya dia mungkin nggak akan tegur sapa kita. Ya, jadi orang-orang di Moon Cancer ini sering berbuat hal-hal yang tidak masuk di akal. Sulit untuk kita prediksi
moodnya berubah-ubah. Dan orang-orang di Moon Cancer ini curigaan terhadap orang lain. Dia sangat waspada dan dia sangat menjaga kehati-hatian terhadap orang-orang yang baru dia kenal. Oke. Dan kemudian orang-orang Moon di Cancer ini sering nyaman dengan keluarga, nyaman tinggal dengan keluarga. Sulit untuk mereka lepas dari keluarga apabila mereka sudah merasa nyaman di dalam keluarga itu. Ya, kemudian terkadang orang-orang di Moon Cancer ini lupa dengan batas. Ketika mereka bersosialisasi, mereka lupa dengan batas-batas sampai di mana mereka harus mengenal seseorang, sampai di mana mereka harus masuk di dalam kehidupan seseorang itu. Nah, beda dengan orang-orang di Sun Cancer, mereka memiliki batas. Tapi kalau orang-orang di Moon Cancer, karena energi bulan itu, mereka sering larut dan dalam suatu hubungan. Ketika bersahabat, mereka itu sangat yakin kalau sahabat mereka itu bisa membawa mereka dalam harapan-harapan ilusinya. Ketika kecewa, di situ orang-orang di Moon Cancer akan sangat terpuruk dan dilema. Oke. Kemudian, untuk orang-orang di Ascendant atau Rising Cancer, mereka ini adalah orang-orang yang lembut dalam berkomunikasi, lembut dalam tutur sapa. Dan ketika berkomunikasi, mereka mampu masuk dan mengetahui isi pikiran lawan bicaranya dengan berkomunikasi itu. Cancer Rising sering asik dengan dirinya sendiri, kebutuhannya dan kepentingannya sendiri. Cancer Ascendant menyukai hubungan dengan aturan yang jelas, menyukai pasangan dengan stabilitas yang jelas, menyukai teman dengan hal-hal yang memang keuntungannya jelas untuk dia. Dia tidak ingin dirugikan, dia tidak ingin memberikan manfaat tanpa mengambil manfaat kembali. Ya, jadi logika, tetapi ini adalah proteksi dirinya karena memang Cancer secara sistem memiliki perlindungan terhadap kehidupannya dan hatinya, juga pikirannya. Apa yang secara sistem yang terjalin atau tertata di pikirannya itu memang tidak ingin dia rubah. Oleh sebab itu, orang-orang di Sun, Moon, atau Ascendant Cancer ini sulit untuk move on, sulit untuk memiliki cara pandang yang baru, dan sulit juga untuk transformasi. Butuh satu tekanan yang benar-benar membuat Cancer bisa bertransformasi. Dan tekanan itu biasanya datang dari semesta, tekanan hidup misalnya, atau hal-hal yang membuat Cancer benar-benar terpuruk atau tersudutkan. Nah, kalau orang lain yang ingin merubah cara pikir Cancer ini mungkin akan mengalami kesulitan dan gontok-gontokan pun boleh sama ini Cancer ya, karena Cancer mempertahankan cara berpikirnya. Oke, teman-teman semuanya. Dan untuk kecocokan, tentunya kamu menunggu ya. Untuk kecocokan kamu yang berzodiak Aries dengan Cancer, nah, sering konflik. Cancer merasa bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarga. Karena Cancer itu orang yang sangat nyaman dalam keluarganya. Sementara Aries merasa tertekan dengan sikap Cancer. Aries adalah energi yang merdeka, fire sign, energi berapi-api, emosional, outcome. Ya, jadi emosional yang benar-benar keluar. Sementara Cancer emosional yang berasal dari dalam. Jadi ini yang sering membuat mereka konflik. Privasi Aries sering dilanggar oleh Cancer. Cancer itu memiliki sifat ya, kalau hubungan itu harus dalam. Jadi apa-apa dari pasangannya dia harus mengetahui secara detail. Nah, sementara Aries seberapa dekatnya pun dengan seseorang, Aries memiliki batas privasi. Sehingga sering ribut karena handphone misalnya. Ya, mungkin Cancer akan ingin melihat Aries chat dengan siapa saja. Media sosial Aries itu berteman dengan siapa saja. Tapi untuk Aries, dia mungkin akan memasang kode PIN agar orang lain tidak bisa masuk ke dalam privasi media sosialnya atau privasi handphonenya. Dan ini pertengkaran. Karena Cancer adalah orang yang curigaan dan Cancer juga orang yang penuh praduga-praduga ilusi, ya. Ini yang menyebabkan mereka sering konflik. Ketika dengan Cancer, Aries sangat terlihat
sisi buruk atau sisi gelapnya, termasuk egonya Aries. Ego Aries sangat terlihat ketika dia berhadapan dengan Cancer. Nah, untuk kecocokannya, Aries dapat belajar kesabaran, dapat belajar cara mengasihi, cara kasih sayang dari Cancer. Dan Cancer dapat belajar mandiri, dapat belajar tegas dari Aries. Perjalanan cinta sedikit kasar ya, butuh banyak penyesuaian dan butuh banyak pengertian untuk Aries dan Cancer. Oke, untuk Cancer dan Taurus, segi kecocokan 85% karena sama-sama saling menghargai, sama-sama memiliki sifat yang ramah, sama-sama memiliki sifat peduli, sama-sama sensitif, sama-sama perhatian. Dan Cancer dan Taurus ini adalah couple yang sering muncul dalam sosialisasi. Jadi kalau kondangan misalnya bareng yuk, reuni misalnya bareng yuk, atau jalan ke mall itu sering bareng mereka. Kalau mereka adalah berpasangan atau soulmate ya, kakak adik atau sahabatan ya. Jadi kalau Cancer dan Taurus ini sangat cocok dan ngerasa perlu untuk selalu bersama. Jadi ini kecocokan yang sangat baik. Dan ketika mereka memiliki anak, jika suami istri ya, couple dari Cancer dan Taurus ini sangat baik, penuh kerjasama dan dedikasi dalam membesarkan anak-anaknya. Oke. Kemudian untuk Cancer dan Gemini. Untuk Cancer dan Gemini memiliki beberapa perbedaan dari sisi insight dalam ya, perasaannya. Cancer memiliki kecemasan dan kenangan-kenangan masa lalu yang sulit untuk dia lepas, terjebak dalam kenangan masa lalu ya. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang berzodiak Cancer apabila memiliki masa lalu traumatik, maka itu tidak bisa lepas begitu saja di masa depannya, kecuali harus melalui proses hipnoterapi atau proses-proses yang terkait dengan psikologi. Dan Cancer mementingkan seseorang yang sudah dia pikir itu nyaman di dalam kehidupannya, terkait dengan keluarga atau teman, sahabat ya. Sementara Gemini sering tidak peduli dengan kekhawatiran Cancer, tidak peduli dengan kecemasan Cancer, tidak peduli dengan dugaan-dugaan Cancer. Gemini sering menyelesaikan masalah dengan intelektualnya, dengan kecerdasannya. Sedangkan Cancer sering menghindari menyelesaikan masalah dengan Gemini. Nah di sini Gemini selalu ngejar Cancer. Ayo dong kita selesaiin masalah kita ini. Nah Cancer, ntar dulu. Aku belum cukup bahasa, belum cukup kata-kata untuk menyelesaikan masalah dengan kamu, Gemini. Karena kamu terlalu intelektual, kamu terlalu pintar. Pasti aku juga akan kalah kalau nyelesain masalah dengan kamu. Nah, jadi Cancer selalu mendesak, Gemini selalu mendesak Cancer, sementara Cancer di sini sering menghindari masalah. Dan Gemini itu sangat rasional dalam berhubungan dengan Cancer, sementara Cancer itu subjektif. Dan jadi di sini muncul perdebatan tentang pemahaman ini ya. Tetapi kecerdasan Gemini ini membuat Cancer terpesona. Dan kepekaan serta kesensitifan dan kedalaman perasaan yang dimiliki Cancer menarik rasa sayang bagi Gemini. Journey antara Cancer dan Gemini di sini penuh dengan pembelajaran. Bisa cocok satu dengan yang lainnya hanya dengan saling memahami karakter masing-masing. Oke? Untuk Cancer dan Cancer, nah ini biasanya sangat cocok karena mereka sama-sama saling mengerti. Karena Cancer dengan Cancer ya, sensitifnya sama, emosionalnya sama, suasana hati berubah-ubahnya sama, sama-sama sentimen, sama-sama terkenang masa lalu. Mungkin kalau kalian Cancer dan Cancer ini ya menyukai hal-hal yang melankolis itu bersama-sama. Jadi baik dari sisi tatanan rumah, tatanan hubungan, atau hal-hal yang berhubungan dengan koneksi kalian berdua, pastinya itu sangat melankolis dan itu memberikan satu keunikan tersendiri untuk Cancer dan Cancer. Penyatuannya cukup baik, hanya saja di sini kalau Cancer dan Cancer ini berhubungannya atau terkoneksi,
Jika sama-sama sensitif, maka sulit untuk kompromi, sulit untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, kecuali emosinya mereda, kesensitifannya sudah mereda. Jadi membutuhkan waktu untuk rujuk kembali atau rukun kembali atau menyatu kembali. Oke. Untuk Cancer dan Leo, di sini Leo menginginkan pengakuan, penghargaan. Leo itu adalah orang yang percaya diri ya, dan sangat yakin terhadap apa yang dia miliki, apa yang dia tunjukkan ke hadapan publik. Dan juga Leo menginginkan rasa hormat dari Cancer. Sementara Cancer ingin Leo bersimpati dan perhatian, serta lebih lembut terhadap dia. Nah, Leo sulit untuk memberikan ini. Leo sulit untuk mengungkapkan perasaannya kalau memang Leo itu suka, sayang sama Cancer. Di sini sering konflik ya, karena tentang harga diri. Leo merasa harus dihargai, dihormati. Hampir sama dengan Aries ya, karena sama-sama rising-nya fire. Nah, Cancer ini sering masuk terlalu di dalam privasinya Leo. Di sini Leo sering gak suka, dan konflik ini terkait dengan harga diri, dan masing-masing bisa terluka karena kritik. Apalagi Cancer sering terluka dari Leo yang sering mengungkapkan kata-kata berupa kritikan terhadap Cancer. Dan dalam journey antara Cancer dan Leo ini sering dipimpin oleh Leo. Jadi Cancer sering lebih manut dan ngikut. Jadi kalau prianya itu Leo dan femininnya itu Cancer, cocok. Tetapi kalau feminin atau perempuannya itu Leo dan laki-lakinya itu Cancer, sepertinya akan ada golongan suami-suami takut istri di sini. Oke, selanjutnya ada Cancer dan Virgo. Untuk Cancer dan Virgo, Cancer ini adalah melankolis ya, tetapi Virgo tidak. Virgo ini lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Terkadang timbul kritik dari Virgo terhadap apa yang disukai oleh Cancer. Salah satu bisa merasa terhina, dan salah satu merasa tidak dipedulikan atau tidak dianggap atau sering diabaikan. Apalagi Cancer ya. Cancer suka yang melankolis. Mungkin ketika Cancer menghidupkan musik yang melankolis, itu Cancer sering nyolot ya. Virgonya sering nyolot, ih lagu gituan kok masih seneng, itu kan lagu kuno. Nah, jadi Cancer sering ngerasa tersinggung nih di hatinya, karena ini Virgo nggak ngerti banget sih. Saya kan suka lagu-lagu ini, masa dibilang kuno. Nah, seperti itu. Jadi Virgo untuk berhubungan dengan Cancer harus menjaga kata-kata, harus berhati-hati dengan kata-kata. Dan Cancer harus sering memaafkan Virgo. Karena di antara kalian ada sikap saling menjaga satu dengan yang lainnya. Jadi kecocokan bisa saja ada, oke? Dan Cancer, Libra. Cancer dan Libra di sini sama-sama bijaksana, sama-sama perhatian, sama-sama peka dan mudah menyadari kesalahan masing-masing. Sering menghindari konflik, ya jadi saling mengalah di sini, dan sering menghindari konfrontasi antara keduanya. Cancer di hadapan Libra itu sangat objektif, rasional dan adil. Serta Libra di sini subjektif, emosionalnya tertata dan loyal terhadap Libra. Perbedaannya, Cancer sering mendikte Libra. Jadi Libra itu sering diperlakukan seperti anak kecil. Hei, pakai mantelnya, nanti kena hujan kamu sakit. Nah, kalau emang si Libra ini adalah laki-laki dan Cancer itu perempuan, pasti ngerasa, aku kok diperlakukan seperti anak kecil sih. Aku kan ngerti untuk menjaga diri aku, menjaga fisik aku. Nah, seperti itu. Jadi sementara Libra inginkan dianggap sebagai laki-laki dewasa atau perempuan yang dewasa, seperti itu. Libra menginginkan hubungan yang setara, tidak timpang. Jadi di sini sering terjadi pergulatan emosi antara ekspresi kasih sayang dengan ekspresi protektif, ekspresi perlakuan di sini. Oke? Untuk Cancer dan Scorpio. Di sini Cancer dan Scorpio memiliki perasaan yang dalam. Apalagi Scorpio ya adalah seorang dengan karakter yang memang
memiliki sisi dalam perasaannya itu sama dengan Cancer. Jadi kalian akan mudah menyatu dan mungkin bisa memperkuat keyakinan. Tapi di sini Cancer sering merajuk kepada Scorpio, dan Scorpio sering menunjukkan kekesalannya kepada Cancer. Keributan antara Cancer dan Scorpio ini sering terlihat dan bisa dilihat oleh publik. Bahkan kalau emosinya meningkat, ini kalau banting-bantingan perabotan rumah tangga atau suara yang menggelegar ketika bertengkar, itu tetangga 10 rumah ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan ke depan itu bisa tahu, oh si Cancer dan Scorpio lagi ribut nih. Nah, di sini yang perlu kalian jaga agar tidak masuknya orang-orang yang memanfaatkan konflik dan keributan antara Cancer dan Scorpio. Oke, selanjutnya Cancer dan Sagittarius. Untuk Cancer dan Sagittarius ini petualang, sementara Cancer itu bertanya di rumah. Jadi kebanyakan Sagittarius ini akan bepergian atau have fun dengan teman-temannya. Sementara Cancer sering ditinggal, karena Cancernya nggak mau. Cancer lebih sering di dalam rumah, nyaman dengan TV, dengan novel, dengan handphone, dengan tempat tinggal dan keluarga. Nah, di sini perlu Sagittarius memahami bahwa Cancer itu emang gak suka dengan hal-hal yang terlalu exploring. Butuh penyesuaian, tetapi masih bisa memiliki kecocokan. Ya. Cancer harus memahami Scorpio juga, karena Scorpio itu menyukai hal-hal yang imajinatif, hal-hal yang baru. Jadi, kalau Cancer tidak menyesuaikan dengan keinginan Sagittarius, Sagittarius bisa bosanan. Dan Cancer sering ditinggal oleh Sagittarius karena Sagittarius di sini menyukai hal-hal yang baru. Oke, selanjutnya untuk Cancer dan Capricorn. Capricorn ini nyaman dengan melepas emosinya, sementara Cancer itu sering memendam di dalam hatinya. Capricorn sering melepas beban pribadinya dengan kata-kata, dengan tindakan. Nah, Cancer sering diam dan memendam. Capricorn itu di mata Cancer penuh ambisi, sedangkan Cancer di mata Capricorn itu penuh ketergantungan dengan keluarga. Peluang konflik dari sisi melepas beban dan mengambil beban. Di sini peluang konfliknya. Namun jika mereka sama-sama konsisten dan saling membicarakan sebelum mengambil beban tanggung jawab dan sebelum melepaskan beban tanggung jawab, mungkin akan ada perdamaian dan akan ada keharmonisasian. Kemudian untuk Cancer dan Aquarius. Aquarius ini fokus pada karir, pada cita-citanya, pada ambisinya. Sementara Cancer ini menyukai hal-hal yang bersosialisasi, tetapi sosialisasinya masih dalam lingkup dekat ya, teman-teman dekat. Dan Aquarius mudah memiliki teman yang banyak, sementara kalau Cancer ini temannya itu doang. Bahkan dari kecil kalau emang udah cocok, maka sampai seterusnya dewasa dan orang tua, kakek nenek juga temennya itu doang ya. Nah, di sini Cancer tidak menyukai sikap Aquarius yang memiliki pergaulan luas. Seringnya terjadi Aquarius sering menyetarakan posisi Cancer di dalam kehidupannya seperti sebagai teman saja. Jadi Cancer merasa di dalam kehidupan Aquarius, Cancer itu nggak memiliki tempat yang berbeda, nggak memiliki level yang berbeda di antara teman-teman Aquarius. Jadi begini, kok saya dianggap Aquarius sebagai teman aja sih? Misalnya dalam membagi waktu ya, Aquarius sering menolak ketika Cancer mengajak Aquarius dalam satu pertemuan ya. Aquarius sering menolak, ntar aku jam segini ada janji sama temen. Nah, jadi Cancer itu merasa diabaikan atau tidak memiliki tempat yang spesial di dalam kehidupan Aquarius. Di sini, Aquarius harus belajar untuk menghargai Cancer. Harus menempatkan seseorang yang benar-benar kamu sayangi spesial di hati kamu. Dan mungkin itu perlu kamu dulukan daripada teman-teman kamu. Ya. Konflik kepercayaan sering muncul di sini. Cancer sering curigaan dan Cancer emang curigaan. Ketika Aquarius lebih mengutamakan teman daripada si Cancer, di sini pasti muncul konflik. Pasti akan muncul tuduhan-tuduhan, "Hei, itu siapa kamu? Pasti lebih dari teman, pasti begini begitu." Dam. Jadi perlu pemahaman ya antara Cancer dan Aquarius. Oke, yang terakhir untuk Cancer dan Pisces.
Cancer dan Pisces saling memahami karena sama-sama energi dari water sign. Empati yang sama, intuitifnya sama, intuisinya sama, penuh kasihnya sama, dan tertarik secara emosional. Minat yang sama. Misalnya kalian dipertemukan dalam musik yang sama, hobi yang sama, kesukaan yang sama-sama melankolis, dan konfliknya hanya apabila Pisces sering memperlakukan orang baru atau teman dengan Cancer. Nah, hampir sama dengan Aquarius ya. Pisces ini sering memperlakukan Cancer seperti teman. Terkadang Cancer itu merasa Pisces ini nggak benar-benar sayang dengan Cancer, karena Pisces ini menunjukkan rasa sayangnya tidak dalam seperti apa yang diinginkan oleh Cancer. Cancer itu menginginkan hubungan yang benar-benar dalam, memahami satu dengan yang lainnya, melankolis deh ya. Jadi hal-hal yang apapun yang kamu inginkan aku akan lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Pisces ini lebih modern ya, jadi dia lebih mengikuti kemana alur dan arah hubungan ini. Kalau Cancer membawa sikap yang seperti itu, Pisces sering jenuh, dan ini yang membuat mereka konflik dan serasa ingin mencari refresh di tempat yang lain. Dan Pisces sering pergi ke teman-temannya, Pisces sering hiburan, menyukai hal-hal yang menghibur, sementara Cancer itu menghibur dirinya mungkin hanya di dalam rumah atau dengan sahabat-sahabatnya saja. Dan ini perlu satu pemahaman antara Pisces dan Cancer, hanya sedikit saja pemahamannya terkait dengan emosionalnya. Oke, dan teman-teman semuanya, itu tadi 12 zodiak antara kecocokan dengan Cancer dan zodiak-zodiak lainnya. Dan di sini saya akan melihat energi untuk Cancer after happy birthday ya. Apakah kamu akan mendapatkan hadiah dari teman kamu, pasangan kamu, atau dari semesta? Apa yang akan terjadi? Perubahan apa, transformasi apa yang akan terjadi untuk kamu Cancer? Dan pastinya tidak akan jauh dari prediksi yang saya baca di energi gerhana matahari yang sudah saya post ya. Jadi di sini saya akan melihat secara general energi Cancer, prosesi kehidupan apa yang saat ini Cancer jalani, dan masa depan apa yang akan Cancer dapati di perjalanan hidup ke depannya. Oh, sudah ada satu kartu Justice. Sepertinya di sini Cancer dalam proses pengambilan keputusan. Sebagian ada yang terkait dengan tripartite relation, hubungan cinta segitiga, atau di sini hubungan kamu dengan orang lain terkait dengan pekerjaan yang di sini sepertinya membebani pikiran kamu. Mungkin kamu terkait dengan perusahaan asuransi atau perusahaan finance, terkait dengan kreditan kamu, cicilan kamu ya. The Emperor, mungkin kamu terkait dengan Aries di sini ya. Dan di sini The Devil. Wow. Nah, ini ya, The Devil ini adalah hal-hal yang berasal dari masa lalu kamu, yang seharusnya kamu lepasin, kamu tinggalin, kamu jauhin, tapi di sini masih tersangkut-sangkut ke alam bawah sadar kamu. Sulit untuk melepasnya jika kamu tidak ingin melepasnya. Jadi semuanya itu harus ada upaya kamu sendiri, Cancer. Page of Cups, pengabaian. Jadi akibat ini semua sepertinya ada sebagian Cancer yang akan diabaikan oleh pasangannya. Mungkin pasangannya lebih memilih yang lain di sini. Ya, iya, kamu kehilangan di sini, kehilangan sebagian dari jiwa kamu. Sepertinya ada proses yang harus kamu lalui terkait dengan kehidupan. Ada fase baru kehidupan yang akan kamu jalani, dan di sini kamu dituntut untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa mandiri, dan bisa yakin terhadap diri kamu sendiri. Ya Allah. Sorry, kartunya jumping. Dan di sini Age of Pentacles, segalanya masih dalam proses upaya dan upaya. Jadi kamu harus kerja keras di sini. Oke. Satu kartu di sini, The World. Oke. Dan di sini ada The Hermit. Jadi saat ini kamu merasa diabaikan,
Dan dalam pengabaian itu, kamu di sini dalam proses the hermit. Artinya, kalaupun kamu saat ini menjauh dari teman-teman kamu, menjauh dari pasangan kamu, menyendiri dan lebih senang sendiri di dalam tempat tinggal kamu atau di dalam suatu situasi, maka ini adalah proses pembelajaran di dalam kehidupan kamu agar kamu menemukan kebenaran batin kamu, menemukan diri kamu siapa yang sejatinya diri kamu. Kamu harus menemukan apa sih sebenarnya yang membuat kamu tentram di dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada the devil, mungkin ada keinginan-keinginan ambisi kamu yang belum tercapai terkait dengan semangat atau motivasi yang salah yang pernah kamu input ke dalam sugesti di dalam pikiran kamu. Ini harus kamu perbaiki, ya. Dan jika kamu saat ini sedang berada dalam pekerjaan, ya, maka ini mengatakan kamu harus giat, harus lebih rajin, tinggalkan rasa malas, tinggalkan rasa pesimis. Kamu harus benar-benar yakin terhadap upaya kamu, terhadap usaha kamu, terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu akan membuahkan hasil jika kamu memang benar-benar mengerjakannya sepenuh hati, ya. Queen of Cups, sebagian kamu terkait dengan seorang feminin mother figure, ya, yang sepertinya di sini menjadi teman kamu, berbagi cerita, sharing, dan dia sangat bijaksana. Atau ini bisa saja energi kamu Cancer, ya. Dan outcome-nya saya lihat di sini bagus, jadi akan ada penyelesaian. Penyelesaian kamu mengabaikan seseorang atau kamu diabaikan seseorang. Intinya adalah ini memang proses yang harus kamu lalui. Seperti yang saya katakan tadi, Cancer itu sulit untuk move on, Cancer itu sulit untuk bertransformasi. Nah, di sini semesta akan memberikan satu tekanan, satu problem, satu keruntuhan untuk Cancer, agar Cancer ngerti untuk memulai fase baru kehidupan kamu. Kalau nggak gini, kamu akan mandek dalam situasi yang pahit. Semesta masih memberikan kasih sayang kepada kamu. Hai Cancer, udah dong, biarin dong. Bangkit dong, udah ini udah nggak bisa lagi kamu perjuangin, udah kamu pindah aja di sini, kamu membangun sesuatu yang baru. Oke? Dan sepertinya di sini ada sebagian Cancer yang meninggalkan hubungan tripartite relation-nya karena dia merasa hubungan itu tidak memiliki harapan yang pasti, tidak memiliki kejelasan yang pasti. Ada yang jatuh sebentar. Oke, sehingga di sini Cancer memilih untuk menerima tawaran dari seseorang. Di sini ada tawaran dari seseorang yang lain, ya, yang akan memberikan harapan baru bagi Cancer di sini. Ini the devil, ini adalah sisi gelap kamu atau orang yang masih terkait toksik dengan kamu. Ini sepertinya tertanam di sistem jalan pikiran kamu. Ini harus kamu rubah, ya. Kamu jadikan hal-hal yang positif Cancer, agar kamu memiliki kehidupan yang berubah lebih baik dan sesuai dengan tujuan kehidupan kamu. Oke, ini untuk Cancer ya sepanjang 2020 dan ada penyelesaian, tapi ingat jangan terburu-buru, pikirkan baik-baik ketika kamu ingin mengambil keputusan agar semuanya terselesaikan dengan baik dan tidak perlu lagi kamu ungkit-ungkit atau kamu atau datang lagi nanti di masa yang akan datang. Jadi benar-benar harus finish, benar-benar harus selesai. Oke? Iya, cukup sampai di sini ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan untuk Cancer, selamat berbahagia. Semoga kamu mendapatkan hadiah istimewa dari orang-orang yang menyayangi kamu. Dan ya, di sini sebagian kamu akan mendapatkan surprise, hadiah dari seseorang ya, dari Knight of Cups. Bisa jadi ini dari seseorang yang menyukai kamu. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like jika kamu suka video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Salam hangat penuh cinta. Saya Kak Tika. Bye bye.